Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Teens, jumpa kembali di acara TFC bersama saya Kak Christian Samuel, mahasiswa STFT Jakarta. Kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema pointilisme yang didasarkan dalam Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 11. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk penyertaan yang kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terus berjalan di tengah-tengah kehidupan ini untuk membagikan sukacita dan damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, di pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pointilisme yang didasarkan dari Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 11. Namun, kita akan coba memfokuskannya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 yang akan saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pointilisme adalah teknik lukis yang dikembangkan oleh seniman yang bernama Francis Georges Seurat dan Paul Signac pada akhir abad ke-19. Teknik ini melibatkan penggunaan titik-titik kecil warna murni yang ditempatkan berdampingan di atas kanvas. Dari jarak dekat, lukisan pointilisme tampak seperti kumpulan titik-titik saja, warna yang tidak membentuk gambar yang jelas. Namun, ketika dilihat dari jarak jauh, titik-titik ini menyatu dan membentuk gambar yang lengkap. Salah satu lukisan terbesar dan paling terkenal sebagai contoh klasik pointilisme adalah A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte karya Georges Seurat. Lukisan itu menggambarkan orang-orang yang bersantai di tepi sungai. Teens, banyak hal dalam hidup ini ibarat sebuah lukisan yang dibuat dengan teknik pointillis. Jika kita melihat dari dekat, mungkin yang terlihat hanyalah kumpulan titik yang tidak berbentuk. Namun, ketika kita melihatnya dari jarak tertentu secara menyeluruh, kita akan mendapatkan hal yang berbeda. Pengkhotbah menyadari bahwa hidup ini berat, seolah-olah pekerjaan yang tiada habisnya hanya melelahkan diri kita tanpa hasil yang pasti atau yang bisa kita nikmati. Namun, di sisi lain pengkhotbah juga menyadari bahwa ada banyak hal yang terjadi di luar pemahaman kita. Sesuatu yang awalnya tampak berat dan menyusahkan dapat berubah menjadi indah jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Teens, saat ini mungkin ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Mengapa hal itu harus terjadi dan kita alami? Atau mengapa ini dan itu harus kita lakukan? Kita hanya dapat melihat titik-titik yang belum jelas di depan kita. Ketika kita sudah berada pada jarak tertentu, kita akan lebih mampu melihat gambaran keseluruhan hidup kita yang ternyata sangat indah. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman yang
baru saja kami dengar mengenai pointilisme, bagaimana Engkau menganugerahkan kehidupan ini betul-betul penuh makna dan penuh arti. Kiranya kami dapat memahami setiap perjalanan yang sedang kami tempuh. Kuatkan dan mampukan kami untuk dapat terus melangkah di tengah-tengah kehidupan ini yang banyak ketidakpastian. Tapi kami yakin Engkau berada di sisi kami untuk menopang kami dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.